Episode pertama dibuka dengan adegan dramatis. Park Song Ah, seorang gadis SMA, sedang melakukan ritual pengusiran roh jahat dengan masih berseragam SMA menempel di tubuhnya. Ia berusaha mengusir entitas jahat dari seorang pria yang sedang kerasukan. Namun, sebelum ritual selesai, alarm paginya berbunyi, mengingatkannya bahwa ia harus ke sekolah karena ada ujian. 간다고? 내가 바쁜 일이 있어서. 이것보다 바쁜 게 뭐야? 있어요. 엄청 바쁜 일. 그러니까 빨리 천도되자. 너 내가 귀신이라고 만났어 나를 봐. Karena bel sudah berbunyi, Song Ah segera lari keluar kuil, meninggalkan roh jahat yang sebenarnya belum sepenuhnya dikeluarkan. Ternyata ia adalah seorang dukun muda, atau lebih tepatnya seorang mudang dalam bahasa Korea. Di sekolah, Song Ah berusaha menjalani hidup seperti gadis SMA biasa. Ia mandiri tapi agak tertutup. Hanya sahabatnya, Pyo Ji-ho, yang tahu sisi rahasianya sebagai dukun atau sebagai mudang. Song Ah diam-diam menyimpan mimpi sederhana, bisa kuliah, punya teman, dan menikmati masa muda. Di malam harinya, seorang pemuda bernama Bae Gyun-woo datang ke kuil bersama neneknya. Ia hendak diramal. Namun begitu Song Ah menatap wajahnya, ia langsung terkejut. Energi kehidupan Gyun-woo itu tampak terbalik. Artinya, kematian sedang menunggunya. Ia mendapatkan vision atau gambaran bahwa Bae Gyun-woo atau pemuda ini hanya memiliki waktu sekitar 21 hari sebelum ajal menjemputnya. Pagi harinya, ternyata Gyun-woo muncul sebagai murid pindahan di kelas yang sama dengan Song Ah. Ia berdiri di depan kelas dan memperkenalkan diri dengan sikap yang santai dan karismatik. Song Ah langsung teringat akan visinya semalam saat dia menjadi mudang dan melihat energi Gyun-woo terbalik. Semua yang ia lihat ternyata sedang terjadi. 인사해도 되죠? 그럼. 안녕, 나 백연우야. 잘 부탁해. Lalu masalah muncul ketika seorang siswa kerasukan di toilet sekolah. Siswa itu mengigau, tubuhnya bergerak aneh, dan suasana di toilet menjadi mencekam. Song Ah tahu itu bukan kejadian biasa. Itu adalah kerjaan dari roh air yang ada di toilet sana. Tanpa ragu, ia mengatur cara agar bisa masuk ke toilet. 죽고 싶냐? 누가 전학생? 야, 진짜 살만 나겠다. 안 나. Karena jarak antara Gyun-woo dan roh air ini dekat, roh air akhirnya ingin merasuki si Gyun-woo. 야, 박사. 뭐야? 왜 거기서? Alih-alih terkesan karena telah ditolong oleh Song Ah, Gyun-woo makin yakin bahwa Song Ah ini hanyalah gadis aneh. Namun, Song Ah tak peduli dengan anggapan si Gyun-woo. Ia hanya punya satu misi, yakni menyelamatkan Gyun-woo dari kematian yang akan datang. Episode kedua, karena konsekuensi dari insiden toilet, Song Ah, Gyun-woo bersama 3 teman yang lainnya harus membersihkan sekolah karena toilet air tadi. Gyun-woo tetap tidak terkesan, malah semakin menjauh dari Song Ah. Song Ah tak menyerah. Bersama sahabatnya Pyo Ji-ho, ia menyusup ke rumah Gyun-woo untuk menyebar mantra pelindung agar dia terlindungi dari godaan roh-roh jahat. Dia menempelkan barang-barangnya di ponsel, di tas, di kamar. Semuanya dilakukan demi keselamatannya. Saat makan bersama nenek Gyun-woo, Ok-sun, Song Ah makin dekat secara emosional. Ia juga mempelajari masa lalu Gyun-woo yang dulunya ternyata adalah atlet panahan. Namun, karirnya tiba-tiba berhenti. Rumor mulai beredar bahwa Gyun-woo mungkin terlibat kebakaran di sekolah lamanya. Dia dikucilkan secara sosial.
Meskipun belum ada bukti kuat, Song Ah tetap percaya akan kebaikan si Gyun-woo. Deadline untuk menyelamatkan Gyun-woo semakin mendekat. Roh api menyerang Gyun-woo di sekolah. Ruangan jadi chaos. Song Ah memberi tanda perlindungan spiritual, tapi nyawanya sendiri nyaris terancam. 오지 마. Ji-ho datang dengan api pemadam, menolong Song Ah dan Gyun-woo dari bahaya nyaris terbakar. Sesuatu yang besar datang. Ternyata nenek dari Gyun-woo atau Ok-sun meninggal. Song Ah melihat arwah sang nenek muncul dan menyadari kematiannya sebelum orang lain tahu. Di pemakaman, Song Ah datang sebagai saman atau sebagai mudang atau sebagai dukun untuk menghormati permintaan terakhir Ok-sun. Gyun-woo yang sedang berduka sangat hebat, ia malah memarahi Song Ah. 나가요. 나가요 빨리. 아니 말 안 들려. 나가라고요. 좀 꺼지라고요. Song Ah mulai memahami, ini bukan sekedar kasus curse atau kutukan lagi. Ia benar-benar peduli pada Gyun-woo, lebih dari sekedar misi penyelamatan. Song Ah duduk di luar kamar jenazah. Ia menyaksikan secara penuh bagaimana Gyun-woo disalahkan, diusir oleh saudara-saudaranya. Gyun-woo menghadapi cemoohan, tuntutan untuk bayar makanan tamu, bahkan diusir oleh keluarganya sendiri. Semua membuat duka dan kesedihannya semakin menumpuk. Song Ah yang masih menyembunyikan identitasnya sebagai shaman atau sebagai mudang, mencoba membantu tapi tetap disisihkan oleh Gyun-woo. Ji-ho datang sebagai penyelamat mendadak, melawan keluarga Gyun-woo demi Song Ah dan Gyun-woo sendiri. Kemudian, Song Ah menemukan bahwa roh bunuh diri menghantui rumah Gyun-woo. Tanda mentalnya sedang sangat rapuh. Ibunya, Jenderal Dong-chon, menyarankan pendekatan yang tak biasa, yakni Song Ah menjadi human amulet atau sebagai jimat manusia, memberi kehangatan fisik kepada Gyun-woo melalui banyak cara, melalui sentuhan tangan agar roh itu pergi. Skinship ini ternyata mempunyai efek spiritual yang sangat kuat, sehingga roh jahat pun menjauh. 한 번 더 쳐봐. 더 세게. 내가 도와줄게. 어? 내가 할게. 왜 그러는? 하늘아, 너 어디 다녀온 거야? 먼지를 왜 이렇게 먼지. 것 같아 손등이 스칠 때마다 미안해. 모른 나 지금 너에게 것 같아 추워져서. Adegan beralih saat pelatih panahan, Coach Yang Ju-sop, muncul sebagai karakter yang penuh empati kepada Gyun-woo. Ia menghubungkan kembali Gyun-woo dengan masa lalunya, yakni archery yang dulu sempat membuat neneknya bahagia. Archery atau panahan menjadi jembatan harapan baru bagi Gyun-woo. 잘했어. 미안해. Song Ah terus memikirkan momen genggaman itu. Gyun-woo latihan dengan hati tenang. Scene selanjutnya, Jenderal Dong-chon membawa Song Ah dan beberapa shaman lain ke rumah berhantu untuk ritual pembersihan karena energi negatif di sana terlalu kuat untuk dihadapi sendirian. Scene beralih ke Song Ah yang menyerahkan lip balm bertema wajah kartun ke Gyun-woo sebagai bentuk perlindungan spiritual. Aksi ini canggung tapi bermakna. Gyun-woo terlihat mulai terbuka. Ji-ho makin merasa tersisih dan cemburu. Kemudian Yeom-hwa kembali muncul, membawa foto-foto dari kolumbarium nenek Gyun-woo. Ia menyiratkan hubungan keluarga Gyun-woo dengan roh, serta kerap kali memicu kemalangan.
부적사부, 귀신 쫓는 부적. 익숙하지? 내 얼굴에만 하면 되잖아요. 왜 할머니 얼굴에도? 성불 못하실까봐. 워낙 네 옆에 오래 계셨잖아. 어지가 걱정 많이 하셔. 너 나타날까봐. 눈 감아. Yeomhwa yang saat itu mempunyai akal bulus meminta Song Ah untuk melepas maskernya sebelum ritual untuk membuat identitasnya terbongkar. Saat ritual tari dilakukan di depan rumah berhantu, Gyunwoo datang dan melihat Song Ah tanpa masker sedang berdansa dengan Yeomhwa. Ia merasa dihianati karena selama ini tidak tahu bahwa Song Ah adalah shaman atau mudang. Gyunwoo mulai mundur secara emosional. Kehangatan yang mulai tumbuh berubah menjadi keraguan. 견우야! 견우야! Song Ah yang melihat Gyunwoo dari kejauhan, dia sangat terkejut. Kemudian Song Ah berlari menghampiri Gyunwoo. Tapi Gyunwoo tetap berlari, dia terpukul, merasa dihianati. Lalu berjalan pergi tanpa kata apapun sambil meninggalkan Song Ah yang mencoba mengejar. Kini Gyunwoo merasa bahwa semua tingkah laku Song Ah selama ini mempunyai makna, yakni sebagai perlindungan, bukan sebagai empati atau sebagai teman. Gyunwoo duduk di tengah jalan, dikelilingi roh gentayangan. Song Ah tiba dan mencoba menghiburnya, tetapi Gyunwoo masih sulit untuk percaya lagi kepada Song Ah. Keesokan harinya, Jenderal Dongchon ditanya oleh Flower Master atau si Master Bunga soal ritual malam sebelumnya. Ia menyebut bahwa Yeomhwa telah menjadikan semua yang hadir sebagai korban untuk roh jahat. Lalu Gyunwoo mulai menghindari Song Ah. Song Ah akhirnya mengaku bahwa dia seorang shaman atau seorang mudang atau seorang dukun yang punya misi untuk melindungi Gyunwoo dari roh-roh jahat. Song Ah harus melindungi Gyunwoo selama 21 hari, kemudian waktu berjalan tinggal 5 hari saja. 무슨 일인데? Kemudian masalah lain muncul, yaitu ada ghost baby atau hantu bayi melekat pada Ku Doyeon. Ku Doyeon ini adalah teman sekelasnya Gyunwoo, Pyo Ji-ho, dan Song Ah. Song Ah berusaha mengambil kembali boneka yang ternyata menampung roh bayi itu. Tujuannya untuk apa? Agar sang bayi bisa bertemu dengan ibu kandungnya dan tidak mengganggu si Gyunwoo. Gyunwoo mulai memahami cara kerja mantra Song Ah. 인간 부적 효력이 사라졌어. Ji-ho kemudian menawarkan diri sebagai human amulet atau sebagai jimat manusia, sebagai ganti dari Song Ah yang mana Gyunwoo tidak mau berurusan. 거야? 갓난 애가 밤새 우는 악몽. 내가 100만 원 준다고 했을 때 그냥 줬으면 좋았잖아. 엄청나게 빌런스러운 말을 하는 건 갑자기 이렇게 본색을 드러낸 이유는? 아기랑은 원래 천도가 힘들어. 말이 안 통하니까. 안 울게 달래거나 재우기만 해도 성공인데 그걸 제일 잘하는 사람을 내가 방금 찾았거든. 누군데? 엄마. 이러고 온 거 보면 모르겠어? 뺏을 거야. 그대로 두면 너 계속 아파. 불면증, 만성 두통에 시달려. 그렇다고 죽진 않아. 그치만 어떤 앤 달라. 죽어. 너한텐 두통으로 끝날 애군이 걔한텐 사건 사고로 와. 인형 많잖아. 하나쯤은 친구를 위해서 포기해. 나 친구 없어. 지금부터 해 그럼. 나랑 친구. 평소랑 다르게 굉장히 저돌적이군. 나무꾼이 왜 선녀를 뺏었는지 알겠어. 너무 심하게 강해지는군. 칭찬 감사. 이렇게까지 아팠으면서 뭐가 좋다고 이승에 남았어. Song Ah berhasil menyelesaikan permasalahan dengan ghost baby dengan ibunya. Namun menangis saat melihat lip balm atau pelindung yang diberikan ditemukan di tempat sampah. Gyunwoo datang dan berdiri bersamanya, memberi payung dan sedikit ruang.
생각을 Gyun-woo membawa Song-ah masuk ke rumah, menyajikan teh hangat untuk menenangkannya. Di situ dia menemukan foto neneknya di kolumbarium yang penuh simbol-simbol syamanik. Song-ah terkejut setelah melihat foto-foto yang penuh dengan lambang-lambang kutukan. Gyun-woo menjelaskan bahwa foto itu bukan untuknya, melainkan untuk nenek. 뭐해 너? 누구야? 누가 사람 얼굴에 벽사부를 그려? 뭐하냐고. 누가 사진에 벽사부 문양을 그렸다 지웠어? 이거 귀신 쫓을 때 쓰는 거야. 사람 얼굴에 그리면 안 돼. 알아. 안다고? 안다고. 그니까 다 지운 거 아니야. 누가 그래? 벽사부 지우면 저주 사라진다고? 산 사람 얼굴에 그리면 재수없어라 침 뱉는 정도지. 49제 안 지는 망자한테 그리는 건 달라. 염라대왕한테 비는 거라고. 할머니 지옥에 떨어져라 비는 강한 저주라고. Song-ah memberi dua pilihan, membakar foto itu atau meminta pencabutan kutukan dari syaman yang memberi lambang kutukan ini, yang tak lain adalah Yomhwa. Gyun-woo meragukan kejujuran Song-ah karena hubungannya dengan Yomhwa. Song-ah menegaskan kembali bahwa ia baru pertama kali bertemu Yomhwa pada malam itu. 둘이서 나 휘둘리는 거 보면서 재밌어하는 건지 뭔지. 만약에 있잖아. 지금 나 가지고 놀고 있는 거면은. 부탁할게요, 천지선녀님. 손이 너무 차다. 그리고 안 믿겠지만 여마라는 무덤 그날 폐가에서 처음 봤어. 진짜로 모르는 사람이야. 그리고 나 네가 아니라 그 누구라도 사람 아니고 귀신이라도 갖고 놀 생각 없어. Gyun-woo mendatangi Yomhwa untuk meminta bantuan pencabutan kutukan. Namun Yomhwa justru membalikkan situasi dan mengutuknya lebih lanjut. 견우층! Song-ah menghadapi Yomhwa secara langsung, menggambarkan sesuatu di foto almarhum nenek dengan memurnikannya. Tapi akhirnya Gyun-woo sendiri yang membakarnya. 어차피 태울 거면 이게 나아요. 그 더러운 손으로 태우는 것보다. Setelah tindakan itu, Yomhwa merasa kalah dan pergi. Adegan beralih ke teror di rumah hantu. 내가 널 안다고 했지? Anjing dari Kim Jin-wong meminta Song-ah untuk membantunya menemukan Kim Jin-wong. Song-ah berlari mengejar Kim Jin-wong yang masuk ke rumah berhantu. 안 되는데. 진호가 숨 쉬었어! 아, 진호이 좀 놀라고! 넌 안녕? 너도 안녕 해야지. 응?